Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are okay and fine for today. Students, for the material today, we will study about the expression of hope and wish, the expression of congratulation, the expression of purpose, and the expression of agreement and disagreement. First of all, we will discuss about expression of hope and wish. Hope and wish are usually used for stating a hope, a feeling of expectation or desire. Maksudnya di sini adalah ungkapan meminta atau berdoa atau berharap. Biasanya kita tujukan ketika kita menginginkan sesuatu dari diri kita untuk dapat dikabulkan oleh Sang Pencipta kita atau kepada sesama manusia yang kita minta. Jadi hope dan wish itu artinya adalah harapan dan doa. Untuk doanya sendiri lebih cenderung atau lebih condong kepada penggunaan kata wish. Jadi wish di sini artinya adalah doa dan harapan. Begitu pula dengan hope. Di antara dua kata ini ada yang membedakannya. Perbedaannya hanya penggunaan ditujukan untuk siapa harapan dan doa tersebut. Kalau hope biasanya ditujukan kepada sesama manusia. Harapan dan doanya kepada sesama manusia. Tapi kalau wish biasanya lebih ditujukan kepada Sang Pencipta kita. Contoh yang paling sederhana, ketika kita melihat teman kita atau mengucapkan sesuatu yang sangat berharga dari teman kita. Contoh yang sederhana yaitu ulang tahun. Ketika teman kita ulang tahun atau keluarga kita ulang tahun, kita suka bilang, make a wish dong. Pernah nggak kayak gitu? Iya, tanpa kita sadari, itu sebenarnya kita sudah mulai menggunakan bahasa Inggris. Tapi jarang dari kita yang paham dengan makna tersebut. Ternyata make a wish itu adalah meminta doa. Make a wish dong. Yuk berikan doa kamu. Minta doanya apa? Jadi wish itu lebih condong kepada harapan dan doa yang ditujukan pada Sang Pencipta. Contohnya, I wish I'm happy all day. Oh, saya berharap saya akan bahagia sepanjang hari. Mintanya sama siapa? Berharapnya sama siapa? Siapa yang bisa bikin kita bahagia? Iya, ternyata itu ditujukan kepada Sang Pencipta kita. Karena Sang Pencipta kitalah yang bisa membuat kita bahagia sepanjang hari ini. Lalu ada lagi contoh, I hope you will come to my party. Lihat, I hope you will come to my party. Saya berharap kamu datang ke pesta saya. Siapa yang diharapkan di sini? Ya, yang diharapkan adalah manusia, teman kita, sahabat kita atau keluarga kita yang akan mendatangi ulang tahun kita atau pesta kita. Jadi, kedua kata ini, wish dan hope sama-sama punya arti yang sama yaitu berharap dengan doa, tetapi yang membedakannya adalah kalau wish harapannya ditujukan kepada Sang Pencipta, tapi kalau hope ditujukan kepada sesama manusia. Bisa nggak kita menggunakan kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Gimana caranya? Silahkan kalian lihat di dalam LKS kalian halaman 3. Open your LKS on the page 3. There are the example of some expression of hope and wish. Yang paling sederhana yaitu kita sering menggunakan kata I wish bla 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 atau I wish something. I hope bla 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 atau I hope something. Tapi pengen kita rekayasa atau kita pengen perluas lagi biar lebih beragam, itu bisa kalian lihat dalam LKS kalian halaman 3. Itu ada contoh-contohnya. Silahkan kalian gunakan itu semua ketika kalian ingin berharap sesuatu kepada manusia ataupun memohon doa kepada Sang Pencipta. Ya, itu sekelumit tentang bahasan expression hope and wish.
Bisa sambil dibaca nanti ya di dalam LKS ataupun di dalam buku paket yang kalian terima pada chapter 1. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu expression of congratulating. Ini juga sering banget kita gunakan, expression of congratulating. Expression of congratulating are used to congratulate someone. Are used to congratulate someone in gaining an achievement or getting happiness or special moment. Expression of congratulating are used to congratulate someone in gaining an achievement or getting happiness or special moment. Jelas dari penggunaannya saja. Dari pengertian expression of congratulating adalah ungkapan selamat. Ungkapan selamat yang ditujukan kepada seseorang yang mendapatkan prestasi. Atau ketika hari itu orang tersebut sedang mendapatkan kebahagiaan dalam suatu momen yang sangat spesial. Contoh yang sangat sederhana, kebahagiaan atau momen sangat spesial seperti tadi, ulang tahun. Itu kan setahun sekali tuh, berarti kan itu momen yang sangat spesial bagi seseorang. Nah, maka jangan pelit-pelit untuk kita mengucapkan expression atau express your congratulating. Yang paling simple aja, paling sederhana, yaitu Hi, happy birthday. For example, Mira has birthday today. We can say or we can express our congratulating expression. We can say, Hi Mira, are you birthday today? Congratulating or happy birthday Mira, and so on. Jadi ketika kita melihat teman kita sedang mengalami special momennya, jangan pelit-pelit untuk mengucapkan selamat. Yang simple aja, kalau kita belum bisa pakai yang bervariasi, pakailah yang simple. Happy birthday gitu kan. Terus kalau kita lihat teman kita getting an achievement, misalkan dia ikut suatu pertandingan ekskul atau ikut lomba mata pelajaran lalu menang, baik itu dia juara 1 kah, 2 kah, atau 3 kah, ataupun harapan, itu jangan pernah pelit mengucapkan selamat. Ucapin selamatnya bagaimana? Gampang. For expression congratulation, kamu bisa melihat atau kita bisa menggunakannya dengan kata congratulation. Itu yang paling simple. Atau kita bisa menggunakan well done. Atau kita juga bisa bilang that's fantastic. Misalkan kita ngelihat teman kita menggambar cukup yang bagus banget, yang sekiranya kita sendiri nggak bisa melakukan itu, kita bisa mengatakan seperti itu. That's fantastic. Itu sudah ucapan selamat. Itu salah satu contoh dari expression congratulating. Nah, ketika kita mengucapkan selamat kepada orang lain, diharapkan ada timbal balik pula dari orang yang diucapkan selamat. Jadi ketika kita bilang, Hai Mira, happy birthday. Mira jangan diem aja. Tapi Mira giving expression, giving respon pun. Giving respon. Responnya gimana? Paling sederhana adalah thanks, thank you, you're welcome, dan sebagainya. Itu atau kita bisa bilang it's very good of you. Thank you very much for saying too. I'm glad to think too. Jadi itu ungkapan yang bisa kita ungkapkan dan respon yang bisa kita berikan kepada orang yang mengucapkan. Nah, ini pun bisa kalian lihat di dalam LKS kalian. Expression tersebut. Di dalam LKS kalian halaman 8. Open your LKS page 8. There are some expression about congratulating and the response of the express of congratulating. Bisa dipelajari di situ ya. Itu sepintas pengertian tentang expression of congratulating. Okay, let's continue. We will discuss about the expression of agreement and disagreement. Ini sudah pernah kalian terima atau sudah pernah kalian pelajari
ketika kalian berada di kelas 8 semester 2. Expression of agreement, dari namanya sudah jelas, agreement. Agreement adalah pernyataan setuju. Sedangkan disagreement, jika sebuah kata noun diikuti dengan kata dis itu sendiri artinya tidak. Dis itu sama dengan an. Maka ketika agreement adalah persetujuan, disagreement berarti tidak setuju. Oke, ini sering kita gunakan kapan? Ketika seseorang mengeluarkan pendapatnya. Ketika kita sedang bermusyawarah di kelas deh yang paling simpel. Misal, nanti perpisahan kelas kita mau kemana ya? Tiba-tiba ada salah seorang yang menjawab, ya udah kita jalan-jalan ke Dufan aja. Ketika seorang mengeluarkan pendapatnya, pasti akan timbul respon. Timbul respon kan? Akan timbul respon. Responnya itu akan beragam. Ada yang setuju diajak jalan-jalan ke Dufan atau perpisahannya ke Dufan. Ada juga yang gak setuju. Nah, respon-respon setuju dan tidak setuju inilah yang masuk ke dalam materi agreement and disagreement. Jadi agreement adalah setuju dengan pernyataan seseorang atau dengan pendapat seseorang, sedangkan disagreement adalah tidak setuju dengan pernyataan seseorang. Semua pasti bisa menggunakan pernyataan agreement dan disagreement. Seperti apa contohnya? Silakan dilihat, open your LKS page 15. There are some example of expression of agreement and disagreement. How to express the agreement? Ketika kita pengen mengekspresikan bahwa kita setuju dengan pendapat orang lain, kita bisa bilang absolutely atau exactly. Atau kita bilang that's good idea. That's good idea itu salah satu yang paling gampang banget atau salah satu yang sering banget digunakan ketika kita pengen express the agreement. Atau I could agree. Seperti itu. Sure itu paling mudah tapi maknanya sangat besar. Jadi artinya kata sure aja sudah mengacu kepada pernyataan setuju. Atau yes yang paling gampang. Tapi itu tidak jadi tidak bervariasi karena di kelas 9 ini dituntut kalian harus high thinking order. Jadi ketika diberikan suatu materi kamu harus bisa memikirkan lebih bervariasi jawabannya. Beda dengan kelas 7 dan kelas 8. Nanti akan Ibu perjelas lagi lebih dalam seperti apa sih high thinking ordernya. Nah itu ketika kita pengen menyatakan agreement. Kalau kita nggak setuju boleh. Yang paling sederhana bilang apa? No. Ketika kita bilang no, oh berarti nih orang nggak setuju dengan pernyataan kita. Itu paling mudah. Oh pengen bervariasi lagi? Boleh kita bilang I don't agree. I disagree with you. I'm not true. That's right, that's wrong. Nah, that's wrong juga masuk ke dalam pernyataan tidak setuju. Ketika kita mengajak seseorang atau mengeluarkan suatu pendapat kita, tiba-tiba orang bilang, oh that's wrong. Oh berarti orang itu nggak setuju. Silakan nanti dibaca di halaman 15. Oke, itu sekelumit pembahasan tentang expression of hope and wish, congratulating and agreement and disagreement. Ini sekedar mengulang lagi sebenarnya materi-materi itu sudah pernah kalian terima di kelas 7 maupun di kelas 8. Di kelas 9 ternyata dibahas ulang dengan tujuan untuk merefresh, mengingat kembali. Cuman nanti yang membedakan adalah penugasannya. Nanti penugasannya Ibu akan share di grup kelas atau di grup pelajaran bahasa Inggris. Okay, I think that's enough about explanation about the material. I hope you are satisfied about my explanation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.